Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Pratama. Kali ini kita akan belajar salah satu software yang akan kita pelajari selama 2 semester ini, terutama untuk mata pelajaran animasi 2 dan 3 dimensi, kemudian pelajaran desain multimedia interaktif. Software yang akan kita gunakan pada 2 semester ini yaitu salah satu produk Adobe yang bernama Adobe Flash. Nah, kalau kalian bisa lihat di layar video kalian itu ada interface dari Adobe sendiri. Kemudian kalau misalnya kalian ingin mengetahui icon dari icon shortcut Adobe itu berbentuk SL kotak dengan berwarna merah, kemudian ada tulisan Adobe Flash. Nah, kalau misalkan kalian sudah menginstalnya akan muncul shortcut seperti ini. Kalian bisa klik saja 2 kali. Saat kalian klik 2 kali, maka akan terbuka software tersebut. Nah, kalau untuk sejarahnya sendiri, software ini sangat panjang sejarahnya. Pertama kali software ini disebut dengan Macromedia Flash karena dulu itu Flash ini masih milik perusahaan Macromedia. Nah, kemudian diakuisisi oleh Adobe sehingga sampai sekarang kemudian namanya berganti dengan Adobe Flash. Kalau sejarahnya sendiri, Adobe Flash ini didirikan atau diciptakan oleh Jackson Gay tahun 1995. Jadi kalau sejarah sendiri software tersebut seperti itu. Oke, kita langsung aja mengenal dari segi softwarenya aja langsung. Kalau untuk dari segi fungsional, software ini berfungsi untuk yang pertama membuat sebuah pemrograman interaktif yang dimana pemrograman tersebut bisa berbentuk animasi, kemudian bisa berbentuk gambar bitmap, yang dimana difungsionalkan untuk membuat membuat program-program interaktif yang biasanya digunakan untuk presentasi dan sebagainya gitu. Jadi software Adobe Flash ini memang fungsionalnya sangat banyak dibutuhkan untuk biasanya untuk pembuatan presentasi atau biasanya disebut dengan video interaktif. Oke, di saat kalian buka program ini, kalian akan ketemu satu jendela disebut dengan pertama kalian akan bertemu jendela. Di sini ada 3 pilihan. Yang pertama ada Create from Template. Nah, Create from Template ini berfungsi untuk bagaimana kalian bisa menggunakan langsung template yang sudah tersedia di dalam software ini. Nah, oke, kita lihat aja di sini ya. Yang pertama itu ada advertising. Nah, kalau kalian klik akan muncul berbagai macam template advertising yang bisa kalian gunakan gitu, yang bisa kalian gunakan dalam project kalian. Kemudian ada Air for Android. Nah, di sini juga Air for Android bisa menggunakan template tersebut, di mana Air for Android ini adalah bentuk dari animasi yang berfungsi untuk Android atau handphone Android kalian. Pemrograman yang sudah ada di sini untuk handphone berbasis Android kalian. Kemudian ada animasi. Nah, animasi ini bisa kalian ini ya, pakai template tersebut. Misalkan saya akan coba satu misalkan. Nah, ini adalah template dari animasi. Kalau misalnya kita play dengan mencet tombol kontrol dan start. Nah, ini adalah bentuk dari animasi template yang sudah tersedia di dalam Adobe ini. Oke, kembali lagi. Nah, kemudian ada banner, ada media playback, kemudian ada kita coba presentasi ya. Nah, di sini ada presentasi ya, fungsionalnya hampir sama-sama seperti software yang bisa kalian pakai PowerPoint. Nah, tapi mungkin kalau untuk Adobe Flash ini dari segi pengemasannya bisa lebih menarik lagi. Kemudian ada Create New. Create New ini adalah bagaimana kamu membuka lembar kerja baru. Nah, di Create New ini kamu akan disuguhkan berbagai macam pilihan. Yang pertama ada R. R itu apa sih? R itu singkatan dari Adobe Integrated Runtime. Jadi ini bahasa pemrograman
yang sudah lama ada pada Flash waktu dulu, zaman dulu ada Flash masih bernamakan Macromedia. Hari ini sudah ada yang berbasis Android, ada yang berbasis iOS atau yang biasanya digunakan untuk mobile-mobile Apple ya. Kemudian ada EssentialScript 2, bahasa pemrograman berbasis yang sudah ada juga. Kemudian yang paling terbaru adalah bahasa program EssentialScript 3. Nah, untuk pemilihannya sendiri bagaimana kita memilih itu terserah dan kebutuhan kalian. Cuman di sini kita akan menggunakan EssentialScript yang paling terbaru, yaitu adalah EssentialScript 3.0. Nah, kemudian ada learn ini adalah pengenalan dari software ini sendiri. Jadi kalau misalnya kalian ingin mengenal software yang ada sendiri, kalian bisa mengenal langsung di pilihan learn ini. Oke, kalau pengenalan seperti itu, oke, kita langsung aja kita membuka lembar kerja baru dengan mengklik kiri EssentialScript 3. Nah, di saat kalian mengklik kiri EssentialScript 3, yang pertama kali kalian lakukan itu adalah bagaimana kita mengatur lembar kerja. Nah, lembar kerja dari Adobe sendiri disebut dengan stack atau bahasa Indonesia apa? Stack itu panggung lah ibaratnya. Stack di sana ya saya tuliskan aja stack itu tulisan seperti apa. Nah, stack. Nah, seperti ini. Nah, stack ini kan lembar kerja dari Adobe Flash. Adobe Flash disebut dengan stack. Kemudian stack sendiri bisa kita atur sesuai dengan kebutuhan dan keinginan kita. Yang pertama di sini panel sebelah kanan di sini ada panel properties. Nah, panel properties ini berfungsi apa sih? Panel properties ini berfungsi untuk kamu bisa mengatur sesuatu yang sudah kamu buat di dalam lembar kerja ini, termasuk lembar kerjanya. Jadi semua yang ada di sini, semua yang ada di lembar kerja bisa kamu atur di panel properties ini. Misalnya lembar kerja di sini sebelum kamu membuat objek apapun, kamu bisa mengatur lembar kerja terlebih dahulu. Yang pertama yang kamu atur adalah FPS. FPS itu apa sih? FPS itu adalah singkatan dari frame per second. Oke, kalau kita tulisnya seperti ini ya. Frame, kemudian per second. Nah, oke. Frame per second atau disebut dengan FPS. Nah, frame per second ini adalah seberapa halus kamu membuat pergerakan animasi, membuat pergerakan gambar yang ada di dalam lembar kerja Adobe Flash ini. Semakin banyak FPS-nya, semakin tinggi FPS-nya, maka akan semakin lembut pergerakannya. Jadi penjelasan bagaimana Pak? Jadi sebenarnya seperti ini. Animasi itu atau video, baik animasi, pergerakannya itu terdiri dari berbagai macam gambar setiap 1 secondnya. 1 second itu berarti berapa lama Pak? 1 detik. Jadi dalam 1 detik itu ada berisikan banyak frame atau gambar. Di sini settingan awalnya 24. Berarti dalam satu gambar, dalam 1 second itu, dalam 1 second, dalam 1 detik itu, gambar yang pergerakan itu memiliki atau terdiri dari 24 gambar. Jadi semakin kamu perbesar FPS-nya, semakin halus pergerakannya, semakin kecil ya semakin cepat ya, atau semakin patah-patah pergerakannya. Kalau saya biasanya bikinnya di angka 30 fps. Nah, saya bikin di angka 30 fps. Kemudian ada size lembar kerja. Size lembar kerja ini bisa kamu menyesuaikan. Bisa kamu menyesuaikan lembar dari PC, misalkan PC itu 3560 780 misalkan. Kalau nggak salah ya, layar dari PC standarnya kebanyakan seperti ini. Nah, atau kamu bisa membuatnya misalkan jadi gini aja, seperti layar film misalkan 1080, kemudian 720. Nah, misalkan seperti ini. Nah, ini lembar kerja SD dengan rasio 1080 720 pixel.
warna speknya pun bisa kamu ubah ya tergantung keinginan kamu gitu. Cuman saran saya standarnya kita kasih warna putih saja. Nah, seperti itu untuk lembar kerja sendiri atau spek dari Adobe Flash ini. Uh, Kemudian kita harus mengenal apa sih kita ya ini interface dari Adobe Flash ini sendiri. Kita harus mengenal yang pertama di atas ini ada yang namanya panel menu. Nah, panel menu ini yang samping dari simbol file tersebut. Nah, di sini ada file, ada edit, ada view, ada insert, kemudian ada modify, ada text, ada command, ada control, debug, Windows, dan help gitu. Nah, ya, di mana masing-masing menu tersebut mempunyai fungsionalnya masing-masing gitu. Nanti seiringnya kita belajar ya kita akan mengaturnya. Nanti kalian akan memahaminya sendiri gitu fungsionalnya. Kemudian di bawahnya ini ada yang namanya timeline. Timeline itu apa sih? Namanya software-software berbasis animasi atau mungkin bergambar bergerak biasanya ada yang disebut dengan timeline. Nah, timeline di Adobe sendiri agak sedikit berbeda dengan timeline produk Adobe lainnya, misalnya seperti Adobe Premiere maupun Adobe After Effects. Kalau timeline di Adobe sendiri, timelinenya berbentuk frame to frame. Jadi ada banyak frame. Nah, tadi kan kita ini ya, FPS-nya itu 30. Berarti kalau misalnya kita ingin membuat pergerakan yang sangat bagus, ya kita membuat pergerakan dari frame 1 sampai ke 30. Nah, kemudian 30 sampai ke 60. Jadi dalam satu detik itu, nah pergerakan tersebut akan benda objek yang ada di layar lembar kerja itu akan bergerak. Nah, penjelasannya seperti itu. Kemudian di samping sini ada yang namanya toolbox. Nah, toolbox ini ada berbagai macam banyak fungsionalnya. Yang pertama kita coba dulu pilih satu. Di sini ada yang namanya selection tool. Nah, selection tool ini yang paling atas nih, yang bentuknya seperti kursor. Nah, kursor yang sedang saya gerakan ini, nah poinnya seperti ini berwarna hitam. Fungsionalnya apa? Fungsionalnya itu adalah yang pertama untuk mendrag, untuk merotate, untuk menseleksi dari objek yang ada di dalam lembar kerja. Misalkan seperti ini, saya membuat objek persegi. Misalkan ya, saya membuat objek persegi. Nah, kemudian selection tool ini berfungsi untuk menyeleksi, bisa menyeleksi keseluruhan, nah memindahkan objek. Nah, kalian perhatikan ya. Jadi objeknya ini berpindah sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, kemudian menyeleksi, misalkan seperti ini. Hanya menyeleksi bagian-bagian objek tertentu pun juga bisa. Nah, seperti ini. Kemudian, nah ini menyeleksi bagian-bagian tertentu. Nah, seperti ini. Jadi kurang lebih ya seperti itu ya. Nah, kemudian ada yang namanya shift selection tool. Nah, shift selection tool ini berfungsi untuk mengubah bentuk objek dengan mengatur titik kurvanya gitu. Jadi objek yang ada di sini semua berbentuk berbasis vektor. Nah, vektor-vektor tersebut bisa kita atur, bisa kita olah titik kurvanya dengan menggunakan shift selection tool. Bentuknya, filenya sama seperti selection tool, kursor berwarna, kalau selection tool berwarna hitam, shift selection tool berwarna putih. Nah, fungsinya untuk mengatur objek dari sisi titik kurvanya. Nah, kemudian ada free transform. Free transform ini untuk mengatur objek yang pertama dari merotasi, kemudian mengatur besaran objek, scaling. Nah, seperti ini. Kemudian ada namanya ini 3D rotation. Nah, 3D rotation ini berfungsi untuk mengatur objek 3D. Kalau misalnya nanti kita mengedit 3D, cuman di sini kita nanti akan belajar dua dimensi saja seperti itu. Kemudian ada selection tool. Nah, selection tool ini berfungsi untuk menyeleksi gambar secara bebas ya. Jadi secara bebas kita bisa seleksi gambarnya. Misalkan seperti ini. Nah, oke.
Ini dari lasso tool ya, bentuknya seperti tali yang terikat ini. Kemudian ada pen tool. Nah, pen tool ini berfungsi untuk membuat objek dengan garis-garis. Nah, membuat objek atau membuat garis yang dimana garis tersebut nanti akan menjadi objek. Misalkan ini, oke, kita ini saja, kita buat ini, kemudian filenya misalkan file kita atur ya, filenya. Nah, jadi intinya pensil ini kamu membuat garis yang akan garis tersebut nanti akan menjadi sebuah objek gitu. Kemudian ada text tool. Text tool itu fungsionalnya untuk membuat teks. Misalkan jika kamu ingin membuat teks, kamu menggunakan text tool ini atau bukan text toolnya, iya text tool. Nah, kemudian kamu buat teks dengan cara hanya cukup mengklik ke kiri sekali, kemudian kamu bikin teksnya seperti ini. Kemudian ada line tool. Line tool itu adalah membuat garis. Line tool itu fungsinya untuk membuat garis yang dimana garis tersebut akan membuat garis lurus ya. Jadi garisnya tidak bisa melengkung, hanya garis lurus saja. Kemudian ada shape tool. Nah, shape tool ini terdiri dari berbagai macam bentuk. Yang pertama ada rectangle. Nah, kemudian ada oval. Rectangle itu fungsinya untuk membuat persegi. Kemudian ada oval untuk membuat lingkaran. Rectangle primitif untuk membuat persegi. Tapi dengan catatan rectangle primitif ini kamu bisa membuat sikunya menjadi rondet atau tumpul. Kemudian ada oval primitif sama. Kemudian ada polygon star. Oke, kita coba aja rectangle. Nah, rectangle untuk membuat persegi. Kemudian ada oval untuk membuat lingkaran atau oval. Kemudian ada rectangle primitif. Nah, bedanya apa? Nah, di sini kita bisa mengatur sikunya menjadi rondet. Nah, seperti ini. Kemudian ada oval primitif yang dimana sama sikunya bisa kita ubah. Nah, seperti ini. Bagiannya bisa kita ubah bentuknya berapa derajat kita membuat lingkarannya. Nah, kemudian ada apa lagi? Ada polygon star. Nah, polygon star seperti ini. Oke. Nah, jadi bisa kita atur ya. Oke. Kemudian ada apa lagi? Nah, di sini ada namanya pensil. Pensil itu kamu bisa mendrawing secara bebas. Jadi bagaimana kamu caranya mendrawing objek atau mendrawing gambar. Nah, kamu mendrawing gambar misalkan. Nah, misalkan kamu mendrawing gambar seperti ini. Nah, oke, nah misalkan seperti itu ya. Kita ini hanya dari segi contoh saja. Jadi konsep ini fungsionalnya adalah kamu membuat gambar secara bebas. Kemudian ada brush tool pun sama fungsionalnya untuk membuat garis tapi berbentuk seperti seperti goresan kuas gitu. Jadi fungsional dari brush tool seperti itu. Oke, kemudian ada apa lagi? Ada namanya deco tool. Nah, deco tool ini untuk membuat ini ya, seperti dekorasi ya, seperti garis-garis dekorasi, dan dekorasi ini bisa kita atur sedemikian rupa gitu. Oke, kemudian ada namanya bond tool ini nanti saat kita membuat sebuah animasi, kita akan membutuhkan ini untuk mengatur bagian-bagian tubuh animasi atau pergerakan dari animasi tersebut. Kemudian ada bucket toolnya fungsinya adalah untuk menampung warna yang akan nanti kita berikan kepada objek. Misalkan seperti ini, misalkan saya
pengennya basketnya warna hijau, misalkan gitu ya. Ini ada objek lagi saya bikin, kemudian objek ini saya ganti warnanya warna hijau. Oke, kemudian saya pilih airdrop. Nah, maka akan berbentuk basket tool, dan basket tool ini adalah menampung dari warna hijau ini. Kemudian kalau jika kita klik ke objek yang sebelah sini, maka warnanya akan berubah. Nah, seperti itu. Kemudian ada yang namanya, oke, tadi airdrop ini untuk mengambil sampel warna, sedangkan untuk menampung warnanya adalah bucket tool. Kemudian ada namanya eraser tool. Nah, eraser tool ini fungsionalnya untuk menghapus dari objek, jadi objek yang sudah kita butuhkan bisa kita hapus. Nah, kemudian ada hand tool. Hand tool ini untuk mendrag atau menggeser lembar kerja. Jadi hanya lembar kerjanya aja yang akan tergeser dengan cara kamu mengklik kiri dari lembar kerja itu sendiri. Kemudian ada zoom tool. Nah, zoom tool ini untuk memperbesar layar lembar kerja, kemudian memperkecil, nah sesuai dengan kenyamanan kamu memandang lembar kerja. Kemudian di sini ada stroke. Stroke tool ini berfungsi untuk kamu memberi warna pada garis. Misalkan gini, oke, saya ganti ini stroke-nya berwarna merah muda. Saya bisa kira-kira di sini ya. Dan kita hapus dulu. Nah, oke. Misalkan ini stroke-nya kita ganti warna merah muda. Kemudian filenya kita ganti warna merah tua. Enggak, misalnya dia warna kuning aja. Jadi struktur untuk memberi warna garis, kemudian fill color untuk memberi warna dari objeknya itu sendiri. Ya, kurang lebih untuk tool seperti itu. Untuk hari ini itu aja dulu perkenalan dari Adobe ini. Yang pertama kita sudah mengenal sejarah Adobe, kemudian bagaimana cara membuat lembar kerja, kemudian panel-panel yang ada pada interface itu sendiri. Ya, seiringnya waktu, saya yakin kalian akan mengenal lagi software ini lebih jauh, lebih mahir lagi menggunakan software ini ke depannya. Di pertemuan selanjutnya, kita akan belajar dengan software ini dengan hal lain lagi gitu. Oke, itu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.